Kemudian aktivitas waktu istirahat itu ditinggalkan. Ya. Oke, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dalam KBM Dunia, ya. Dunia. Nah, hari ini yang hadir, yang tidak hadir berapa orang? 2 orang. Ada satu yang izin ya? Ya. Ada orang tua yang melihat ke Pak, hari ini dia tidak ikut KBM karena sakit. Yang satu lagi apa? Kita mulai pembelajaran kita kali ini. Satu orang diminta untuk maju ke depan. Dan hari ini seperti biasa kita awali dengan kesepakatan kelas, ya, seperti minggu lalu ya. Silakan dalam 3 jam ke depan biar kelas ini nyaman. Apa yang harus dilakukan selama 3 jam ke depan? Tidak ada yang berani. 1, 2, 3. Yang lain. Aku kalau masih malu-malu tulis saja ya. Tulis di sini. Yang punya ini boleh pakai. Ada. Satu, 2 orang diskusikan mau apa hari ini biar nyaman. Cepat tulis, jangan lama-lama. 2 orang. Apa yang mesti kamu lakukan selama 3 jam ke depan? Yang sudah maju ke depan, maju baca. Peraturan pertama, kalau mau orang harus angkat tangan. Yang peraturan kedua, tidak ribut selama pelajaran. Ya, silakan tempel. Tidak ribut selama jam pelajaran. Mau Yang kedua, berbicara dengan sopan dan santun. Yang ketiga, berbicara diberi kesempatan. Yang keempat, tidak berbicara. Iya, silakan. Ditempelkan di kafe. Yang pertama, tidak berbicara saat guru sedang menjelaskan. Yang kedua, tidak berbicara yang tidak sopan atau maki. Disiplin saat mengajar. Yang belum ingat, minggu lalu kita pakai apa? Sistem apa? Diskusi toh? Nah, untuk apa kalau diskusi bisa jalannya bagus, kamu harus buat apa? Silakan. Biar diskusinya jalan bagus, kalian harus buat apa? Menghormati bapak ibu yang sedang mengajar dan tidak boleh bermain HP saat pelajaran. Maju sekali dulu. Yang lain, kalian sepakati agar proses KBM selama 3 jam ke depan itu boleh berjalan dengan lancar. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang mampu menjelaskan tentang penemuan partikel dasar penyusun atom. Ya. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang notasi atom. Yang ketiga, mampu menentukan jumlah partikel dasar penyusun suatu atom.
tujuan kita hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita kali ini tentang partikel dasar penyusun atom, minggu lalu kita sudah belajar tentang perkembangan teori atom atau perkembangan model atom dari Dalton sampai model atom mekanika kuantum. Masih ingat? Betul, masih ingat? Nah, kalau masih ingat, siapa yang bisa membantu Pak untuk menjelaskan tentang model atom Dalton? Model atom Dalton itu seperti bola pejal. Ya, rinci. Seperti bola pejal dan tidak rinci. Dia tidak rinci ya. Oh iya. Bola atom pejal atau tolak peluru dan tidak bisa dibagi atau tidak bisa diubah atau tidak bisa dibentuk. Seperti bola. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Menurut saya, teori atom Dalton adalah atom yang berbentuk seperti bola pejal atau tolak peluru yang tidak dapat dibagi, tidak dapat dihancurkan, dan tidak dapat dibentuk dan tidak dapat dibuat kembali. Tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Baik-baik. Ada yang bisa menjelaskan tentang kelemahan dari model atom Rutherford? Kelemahan dari adalah dapat menjelaskan mengapa tergantung dari inti atom. Iya, dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom pada saat yang mengelilingi inti atom, ya. Bagus. Kemudian yang berikut, Niels Bohr. Siapa yang bisa? Modelnya seperti planet yang mengelilingi matahari. Ada yang lain? Kak, itu salah, Kak. Oh, itu salah, Kak? Menurut dia salah. Oke. Yang benar seperti apa? Itu adalah sebagai lintasan-lintasan, berbentuk seperti lintasan-lintasan. Jika lintasan itu naik, dia akan memancarkan energi. Jika lintasan itu turun, dia akan menyerap energi, Pak. Oh, begitu. Nah, tingkat energi yang lebih rendah, dia harus memancarkan energi. Gitu ya? Ya. Yang kali belajar ya yang lainnya. Tepuk tangan untuk yang belum belajar. Model atom Thomson. Lihat apa yang ditampilkan. Model atom Rutherford. Oke, itu video yang diamati. Sudah amati video tadi? Mengungkapkan apa yang kalian amati bisa dalam bentuk pertanyaan, bisa dalam bentuk pernyataan. Silakan. Saya mengamati model atom Rutherford. Model atom Rutherford itu seperti planet-planet yang mengelilingi matahari. Model atom Rutherford di luarnya adalah energi negatif atau elektron dan di dalamnya berisi proton atau energi positif. Yang lain. Nah, yang kalian lihat tadi, kearahannya, yang kalian lihat tadi di model atom Rutherford itu ada apa saja? Ada bulatan-bulatan yang berwarna-warni. Ada berapa warna di situ yang kalian lihat? Ada tiga. Ada 3. Yang satu warna di bagian mana? Ya? Bagian dalam satu warna? Ada 2 warna. Ya? Yang di luar
itu yang dua warna di dalam? Kalau mau tanya Pak, tanya balik. Inti atom. Kenapa inti atom ada dua warna? Yang mau tanya Pak, tanya balik. Dua warna berbeda itu ada karena ada proton dan neutron. Inti yang positif dan yang netral. Nah, ini sebenarnya kalau kalian ingin mencari tahu, itu ada banyak pertanyaan yang muncul dari situ, ya, muncul dari situ, gitu ya. Kan masih bisa tanya lagi, masih ada pertanyaan lain tentang yang tadi, atau pernyataan lain, silakan. Kelas 10 IPA 3 kenapa suka diam? Yang lain? Yang mewakili di daerah ini ada? Silakan. Mengapa elektron bermuatan negatif? Oke. Yang di daerah sana belum omong dari tadi. Tadi waktu dikasih video itu amati tidak? Dan bilang amati Pak. Habis begitu disuruh bertanya atau mengungkapkan apa yang diamati. Yang lihat ini silakan. Mewakili satu orang, satu dua orang silakan kamu. Kenapa tadi di video itu di model atau di top Ya? mengapa di dalam video itu kan depo model atau Ada banyak? Ada warna-warni. Yang lain? Yang di daerah ini ada tidak? Ayo, yang laki-laki banyak dia nih. Kalau belum tidak ada baru nunggu ributnya kabar. Ayo, tunjukkan kalian bisa. Silakan. video yang saya lihat tuh tidak ada lintasan elektron dan tingkat energinya. Belum ada tingkat energi, ada lintasan tapi belum ada tingkat energinya. Oke, saya kira partikel dasar penyusun atom. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, sekarang kalian bisa membaca buku, ya, ataupun literasi yang lain dalam waktu 10 menit. Izin. Oke, Farel Suru, Yohana Stefani Gelo, ada. Ingrid Kasese, kemudian Petrus Prasetyo Uli, Leonel Tamariska Ngone, kemudian Magdalena Pakenoni, Yakobus Gaseligan Kabisa, kelompok 3 Ani Wina Bifel Wajo, Marianus Meku, Naswarinci Raja, Tati Indiani Pandu, kelompok 4 Maria Stella Maris Nona Ice, Alexandro Taibenu, Chandra Nuban, Maria Ina, Yudita Nugrawati Nale. Itu kelompok 4. Kelompok 5 Adinda Sinlae, Rokin, Adelvina Marcelan, Serel Sipayung, Arjen Adriano Sakit, Maria Marista Yuniani. Dibaca dulu. Bisa baca yang di buku, bisa baca di bahan ajar yang Pak kirim. Ya. Atau bahan ajar PowerPoint yang Pak kirim adalah? Ada
Emas betul toh? Iya itu emas. Dari emas warnanya apa? Kuning. Kotoran warnanya apa? Ya. Dia sama gambar bisa gambar gambar pakai pensil jadi yang materi yang pas kasih ini diskusi dengan teman. Di tempat lain atau di bagian belakang nih. Ini tanda atau jadi toh? Sudah masuk kamar? Belum.
harus ganti. Ini Thomson punya di sini. Berarti kamu kan hanya gitu. Kamu ganti ini. Tidak, ini betul kamu gambar di sini. Kamu tentang Dalton toh? Dan kamu berarti di sini kenapa dikasih begini? Berarti kalian harus perbaiki. Perbaiki yang ini. Iya. Oke, sudah ya. Sudah dengan kelompok 1. Ya. Iya, silakan deh di tempat saja. Satu orang. Baik, selamat siang untuk kita semua. Oke, dengar ketika teman yang berbicara kita mendengarkan dengan baik. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah teori atom kami dapat adalah John Dalton. Bunyi teorinya adalah atom digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Model atom adalah seperti ini. Oh ya, bola pejal. Model bola pejal adalah seperti ini. Kalau mau gambar model atom yang seperti itu cukup digambar lingkaran kemudian diasir. Ya. Jadi tidak usah ikut warna seperti yang ada di buku cetak, tidak harus. Ya. Yang paling penting kalian tahu bahwa itu bola pejal. Ya. Sudah? Yang kedua Sama-sama. Dan ingat, teori atom Dalton, atom digambarkan sebagai bola pejal. Ya, bola pejal. Bola pejal itu kalau kalian ingat tolak peluru. Ya. Kemudian, tapi pernyataan teori semua dapat hal yang sama. Iya, silakan. Dari kelompok 4. Untuk kelompok 1 saya ingin memberikan sedikit saran. Untuk yang dibunyi teorinya itu kayaknya ini salah penulisan, karena di model atom yang Thomson itu dia punya bunyi teori sebenarnya. Jadi dia punya bunyi teori itu atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Bisa dilihat di halaman 34 dan di situ ada penjelasannya sesuai dengan gambarnya. Itu teori atom menurut Thomson. Yang saya temui adalah bunyi teorinya adalah atom digambarkan dengan model atom sebagai bola puzzle seperti tolak peluru. Karena bunyi teorinya yang seperti tadi teman katakan itu terdapat di bunyi teorinya yang kedua, Thomson. Seperti itu. Atau kurang penjelasan? Tanya lagi? Oke, sudah. Yang mereka maksudkan itu adalah John Dalton, ya. Ya. Di LKPD itu harusnya di bawahnya yang dimasukkan situ, tapi secara cetak situ, ya. Dia itu John Dalton, makanya mereka mengungkapkan teorinya John Dalton. Kecuali mereka di depannya John Dalton, terus mereka pakai teorinya Thomson, itu baru salah. Ya. Tapi mereka juga sudah perbaiki teorinya atau model atomnya si Dalton. Bisa ya? Baik, dari kelompok lain ingin bertanya? Baik. Oke.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kembalikan kepada Pak Guru memberikan pertanyaan kelompok lain. Memberikan pertanyaan Pak. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Atom merupakan bola agen yang bermuatan positif dan di dalamnya terbesar muatan negatif elektron. Thomson menggambarkan atom sebagai sebuah bola bermuatan positif yang di dalamnya terbesar elektron seperti kismis dan roti kismis. Ya. Seperti kismis dan roti kismis. Gambarnya seperti itu. Kok bisa gambar di papan? Bisa. Bantu gambar boleh. Merata. Jadi gambar jangan seperti di buku ya. Sebisa kita, tapi menggambarkan model atom. Yang punya pendapat berbeda dengan kelompok 2 ada. Dari kelompok 2 yang punya pendapat yang berbeda dengan kelompok 2. Sama semua. Semua dapat hal yang sama. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Yang diberikan kepada kelompok 3 dan demikian ini adalah hasil diskusi kami. Teori atom Kuat, bicara yang kuat. teori atom Niels Bohr ini teorinya atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron bisa berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap dan memancarkan energi sehingga energi elektron atom tidak akan berkurang. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Kesimpulannya, selama elektron berada di lintasan energi relatif tetap. Namun, model atom Bohr memiliki kelemahan. Yang pertama, adanya radius dan orbit. Yang kedua, model atom Bohr tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya model magnet, medan magnet. Setuju Pak. Ini adalah gambar dari Niels Bohr. Niels Bohr itu ya. Kelompok yang berbeda dengan kelompok 3. Teori atomnya Niels Bohr. Sedangkan gambar yang diberikan itu adalah teori atomnya Rutherford. Nah, ada kelompok lain yang membantu menjelaskan teori atom Rutherford. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Sekarang kami akan menjelaskan teori tentang teori Rutherford. Model teori ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, sedangkan yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom, seperti gambar di sini. Ya, seperti gambar itu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Itu menurut kelompok 5. Yang sama dengan kelompok 3, angkat tangan. Yang sama dengan kelompok 5. Kelompok 2 tidak sama. Sama atau belum habis? Belum kerja? Beda, sama dan belum kerja itu beda. Ya? Ingat, materi sebelumnya kita belajar tentang kejujuran ilmiah, toh? Ya. Sikap ilmiah, jujur. Oke, kita pindah ke, jadi ingat kelompok 3, perhatian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh para guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori atom dari Niels Bohr. Bunyi dari teori
atom nilai Bohr, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit. Jadi ini gambarnya dari model atom dari Niels Bohr. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman tentang teori atom dari Niels Bohr, saya persilakan. Ada pertanyaan? Semua sama? Kalau beda pasti pertanyaan ya? Mungkin sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Diberikan di kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang atom mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum. Atom mekanika kuantum tidak memiliki dapat ditemukan bentukannya dan mencantum suatu benda secara bersama pada saat bersamaan. Yang dapat ditemukan adalah kebolehjadian menentukan elektron pada jarak tertentu dalam inti atom. Ini gambar atom mekanik kuantum. Ada inti atom di tengahnya dan di pinggirnya terdapat peluang terbesar keberadaan elektron. Oke, sekian dari pertanyaan dari teman-teman atau guru kami silakan. Karena bicara tentang kelebihan dan kelemahan 6 dan 7. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Model atom Dalton. Kelebihan: semua benda tersusun atas atom, tidak dapat dibagi dipecah menjadi bagian lain, tidak dapat dicipta atau dihancur. Atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu dengan lainnya dalam ukuran, massa, dan sifat. Yang lain namun berbeda dari ada partikel subatomik yang menyusun atom. Atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda. Yang kedua, model atom Thomson. Kelebihan: menjadi awal mula berkembangnya struktur atom, Thomson menggagas bahwa atom terdiri dari muatan positif dan negatif. Kelemahan: tidak ada tingkat energi, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Kami ada pertanyaan. Dari kelompok kami, model atom Thomson kelebihannya sedikit berbeda dari kelompok. Yang punya kami, model atom Thomson bersifat netral, yaitu jumlah muatan positif dan muatan negatifnya sama. Itu berada di referensi yang Pak berikan. Tadi kelemahannya apa? Kelemahannya ada di sini, Pak. Masih pada partikel subatomik yang menyusun atom. Atom-atom dapat membentuk. Itu Dalton. Dalton, tidak adanya lintasan elektron dan tingkat energi, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Dapat menjelaskan? Iya. Oke, selamat siang Pak Guru, Ibu Guru, dan teman-teman. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Kelebihan atom Rutherford. Yang pertama, atom bersifat netral, yaitu jumlah muatan positif dan negatif sama. Kelemahannya, tidak mampu menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom menurut hukum fisika klasik. Yang kedua, kelebihan atom Bohr.
Elektron bisa berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Kelemahannya, adanya radius dan orbit ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Yang ketiga, model atom mekanik kuantum memiliki 4 bentuk orbit. Yang pertama, orbit S, yang kedua, orbit P, yang ketiga, orbit D, dan keempat, orbit F. Kelemahannya, persamaan tersebut dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak serta atom yang memiliki elektron tunggal. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, Kami akan membacakan model atom Rutherford menurut kelompok kami. Yang pertama, kelebihannya membuat model atom seperti tata surya. Yang kedua, mengenalkan konsep lintasan elektron yang letak disebut dengan kulit atom, yang kerap disebut dengan kulit atom. Kalau kelemahannya, tidak mampu menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom merupakan hukum menurut hukum fisika klasik. Oh, itu kelemahan dari Rutherford ya. Yang beda itu. Dia kelebihan juga beda. kelemahan sama. Kelemahannya mereka bilang sama tadi. Tidak mampu menjelaskan mengapa inti atom tidak jatuh. Mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Menurut teori fisika klasik gitu ya. Tinggal tambah ya. Masih ada kawan-kawan? Masih ada yang lain. Ini kelompok 7 bilang masih ada kok bertanya. Ansip jawab. Tidak ada, pas. Oke. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ke depan. Setelah kalian mendiskusikan, kemudian mempresentasikan, maka saat ini kalian diminta untuk duduk serileks mungkin. Duduk serileks mungkin. Rileks menurut kalian, asal jangan tidur. Duduk serileks mungkin. Ya. Semua aktivitas dihentikan. Duduk serileks mungkin. Rileks menurut kalian, menurut masing-masing orang beda ya. Oke, sekarang mulai tarik nafas yang dalam dari hidung. Serius, tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan pelan-pelan dari mulut. Dari mulut ya, bukan dari tempat lain. Tarik lagi. Tarik nafas dalam, dikeluarkan. Sudah? Tarik lagi nafas, tarik nafas yang dalam, dikeluarkan. Keluarkan perlahan, lewat mulut, bukan lewat tempat lain. Tarik nafas yang dalam, dikeluarkan. Tarik nafas yang dalam, keluarkan secara perlahan. Oke? Mau tahu manfaatnya apa? Manfaat kalau kita lagi stres kita buat seperti itu. Lagi marah buat seperti itu, hilang. Itu yang namanya stop ya. Kita berhenti melakukan sesuatu, kemudian kita tarik nafas, kemudian kita keluar. Ya, ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini mulai dari awal sampai akhir, dari teori atom John Dalton sampai kelebihan dan kelemahan masing-masing model atom. Ada yang bisa? Kesempatan yang telah diberikan. Jadi kesimpulan dari atom model Dalton adalah atom tersebut
merupakan suatu bentuk atom paling dasar yang tidak bisa dimusnahkan dan juga tidak bisa diciptakan kembali. Bentuknya bulat, bundar, dan seperti tolak peluru. Seperti tolak peluru. Oke. Silakan dulu. Terima kasih Nona Raja. Itu merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Dia sama dengan apa yang dikemukakan oleh Demokritus pada abad kelima sebelum Masehi. Sama. Hanya beda di model atom Dalton itu dia sudah menjelaskan tentang atom tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Jadi ingat, yang pertama kali memperkenalkan atom itu bukan John Dalton, tapi Demokritus pada abad kelima sebelum Masehi. Ya, Demokritus mengungkapkan teori atomnya hampir sama dengan Demokritus. Atom tidak dapat atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Hanya dia bilang atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat ditata ulang melalui persamaan reaksi kimia. Kemudian yang berikut, Dalton juga bilang, ya, Dalton juga bilang apa? Molekul merupakan gabungan dari dua atau lebih atom dengan perbandingan tetap dan tertentu. Bisa ingat itu baik-baik ya. Kelemahan dari model atom Dalton apa? Kan masih dalam kesimpulan. Kelompok yang lain, jangan kelompok yang ini. Tadi dipresentasikan oleh kelompok ini ya. Kelompok yang lain, kelemahan dari teori atom Dalton. Kelompok 1, kelemahan dari sel Dalton yang saya lihat dapat adalah sel Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pecah dapat menghantarkan arus listrik. Padahal arus listrik adalah elektron yang bergerak. Ia tak sempat membuktikan partikel lain yang mengantarkan arus listrik. Terima kasih. Bagi kelemahan dari Dalton adalah masih ada partikel subatomik yang menyusun atom, contohnya proton, neutron, dan elektron. Yang kedua, atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda. Yang ketiga, tidak mengenal muatan atau fungsi fisik materi sehingga tidak bisa menjelaskan bagaimana cara atom berkaitan. Yang keempat, beberapa unsur tidak terdiri dari atom-atom, melainkan molekul seperti molekul unsur berbentuk dari atom sejenis dengan jumlah tertentu. Iya. Jadi ingat, tadi ada atom itu ternyata atom yang sama juga bisa mempunyai massa yang berbeda. Itu kelemahannya. Itu nanti kita buktikan kita belajar tentang isotop. Ya. Nanti ke depannya kita akan belajar pelan-pelan tentang isotop. Lanjut lagi tentang Thomson. Model atom Thomson. Teori atom Thomson. Thomson menggambarkan atom seperti bola pejam, yaitu bola padat yang bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif seperti roti kismis. Oke, ingat. Kalau roti kismis dan ingat saja, kita kan sekarang lagi musim semangka loh. Semangka itu murah. Kalau kita belah bagi dua, permukaannya ya itu seperti model atom Thomson. Ya, kan ada biji-bijinya toh di tersebar di daging atau dagingnya toh. Atau tahu kujawas? Jambu batu kita kupas kulitnya, berarti ada biji-biji di antara daging-dagingnya. Itu seperti model atom Thomson. Jadi ingat itu ya. Daripada kau bingung ini kismis dalam roti kismis ini seperti apa, ingat semangka yang dibagi dua, kemudian jambu batu yang dikupas kulitnya. Paham? Oke. Kesimpulan dari model atom Rutherford adalah Ernest Rutherford, ahli fisika kelahiran Selandia Baru, adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam pengembangan model atom. Rutherford merupakan model atom seperti tata surya.
yaitu antara lain atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Yang kedua, inti atom bermuatan positif, selain itu massa atom berpusat pada inti atom. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Rutherford berjasa mengenal konsep lintasan atau kedudukan elektron yang kelak disebut dengan kulit atom. Namun, model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Kemudian, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Terima kasih. Tangan. Niels Bohr. Hari ini kita belajar tentang perkembangan model atom ya. Nah, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hari ini kita belajar tentang perkembangan model atom. Tadi sudah didiskusikan, kemudian dipresentasikan. Ingat, atom itu pertama kali dikemukakan oleh Democritus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ya, menurut Democritus, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian lanjut di tahun 1803 dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai tahun 1803 baru John Dalton mengemukakan teori atom. Ya, atau model atom. Atom masih sama. Atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Sama dengan Democritus, tapi Dalton kemudian mengembangkan bahwa atom tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat ditata ulang melalui persamaan reaksi kimia. Kemudian atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama. Menurut Dalton, atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama. Sifat itu dilihat dari volume, ya, kemudian massa dan ukurannya. Sedangkan atom yang tidak sejenis mempunyai sifat yang berbeda. Kemudian muncul ada kelebihannya, ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Dalton tidak dapat menjelaskan mengapa atom dapat mengantarkan listrik. Sedangkan listrik itu merupakan elektron. Dalton pada saat itu belum ada penemuan partikel-partikel subatomik. Kemudian muncul model atom Thomson. Model atom Thomson itu dipengaruhi dengan adanya penemuan elektron. Ya. Kemudian Thomson menyatakan bahwa atom merupakan digambarkan sebagai bola pejal yang bermuatan positif yang di dalamnya terdapat elektron yang tersebar secara merata seperti buah semangka yang dibagi dua. Permukaannya kita lihat seperti itu. Ya, atau seperti jambu batu yang dikupas kulitnya. Bisa ya? Nah, ada kelemahannya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Kemudian muncul teori atom Rutherford. Ya, Rutherford menggambarkan model atom seperti tata surya kita kan? Tata surya kita itu kan planet mengelilingi matahari. Nah, di sini digambarkan atom sebagai bola yang punya ruang, ya, bola berongga dengan elektron yang mengelilingi inti atom seperti tata surya. Gambarnya tadi sudah digambarkan dari ya, ingat gambarnya masing-masing ya. Kemudian muncul yang berikut teori atom Niels Bohr. Niels Bohr menyempurnakan model atom dari Rutherford. Dalam model atom Niels Bohr kita mengenal ada lintasan atau orbit, ya, memancarkan energi. Lama kelamaan dia energinya habis, dia akan jatuh ke inti. Jadi dia tidak bisa menjelaskan mengapa elektron itu lintasannya tidak seperti apa. Masih ingat di rumah kalau untuk kusirnya pakai apa? Obatnya bakar. Lintasannya seperti itu. Kenapa lintasannya tidak seperti itu? Ya. Dia lama kelamaan jatuh ke
inti. Itu yang tidak bisa dijelaskan oleh Rutherford. Kemudian muncul si Niels Bohr. Niels Bohr mengatakan bahwa elektron mengitari inti atom pada lintasan tertentu. Ya, masing-masing lintasan dengan tingkat energinya masing-masing. Pada saat elektron berada di lintasannya, tidak memancarkan dan tidak menyerap energi. Dia hanya bisa memancarkan energi dan menyerap energi kalau dia berpindah. Elektron itu berpindah dari lintasan satu ke lintasan yang lain. Baru ada terjadi pemancaran energi dan penyerapan energi. Kalau dia berpindah dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang tingkat energinya lebih tinggi, maka disertai dengan apa? Penyerapan energi. Ya. Kalau dia berpindah dari lintasan yang tingkat energinya lebih tinggi ke tingkat energinya yang lebih rendah, akan memancarkan energi. Disertai dengan pemancaran energi. Sehingga energinya di dalam akan tetap. Kemudian yang terbaru, ya, yang kita kenal adalah bermodel atom mekanika kuantum. Itu pada tahun 1929 ya. 26. Oh, 26, sorry, tak salah ya. Tahun 1926 dikemukakan oleh Erwin Schrödinger. Ya. Erwin Schrödinger mengemukakan model atom mekanika kuantum berdasarkan yang pertama ada asas atau prinsip ketidakpastian. Ketidakpastian miliknya siapa? Werner Heisenberg. Masih ada waktu 15 menit. Kita tes. Silakan, nomor 1. Bapak bantu baca. Materi tersusun atas partikel-partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Pernyataan tersebut merupakan salah. Nanti kembali, Pak. Nomor 2, nomor 4 ya, Pak. Halaman model atom Rutherford adalah A. Ini kita sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang partikel dasar penyusun atom. Kita akan belajar tentang partikel dasar penyusun atom dan metodenya juga masih sama dengan cara seperti ini. Ingat baik-baik ya. Jadi dari rumah, ingat, dari rumah itu jangan datang kosong. Dari rumah itu sudah diisi memang kotak dengan baca. Ya. Kan waktu di awal ketemu saya bilang belajar itu cicil, bukan hanya utang yang dicicil. Ya. Belajar itu cicil. Hari ini pulang belajar yang hari ini kau dapatkan. Kemudian minggu berikut sebelum datang hari ini belajar untuk hari ini punya kita yang akan kita pelajari hari ini. Sehingga ada isi di sini ya. Jangan sampai kalian datang sama dengan pulang. Tahu? Datang sama dengan pulang. Tidak ada yang berubah. Deh? Sudah? Dan ingat baik-baik minggu depan belajar lebih dulu tentang partikel dasar penyusun atom. Oke? Dan sebelumnya kalian bisa pakai kertas satu lagi. Sebelum kita beli, kita tutup dengan doa. Pakai kertas satu sepotong. Kau gambarkan perasaanmu hari ini